Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Subur dari kelas 1B. Nomor NPM 22106310 732. Saya ingin mempresentasikan UTS Anatomi tentang artologi dengan dosen yaitu Bapak Ardawi Sumarno SPD MPD. Artologi berasal dari kata artron, bahasa Yunani yang berarti sendi. Artologi merupakan bagian dari anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian dalam tubuh manusia. B. Klasifikasi persambungan dan persendian. Persambungan dan persendian dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu satu persambungan permukaan tulang yang dihubungkan hampir berhubungan secara langsung dan diperkuat oleh jaringan ikat. Terus macam-macam persambungan antara lain yaitu sutur. Persambungan tulang ini dilihat dari luar seperti jahitan. Berhubungan tulang yang dihubungkan bergerigi satu dengan yang lainnya. Contoh sutur: 1. Coronal sutur, yaitu persambungan antara tulang dahi dan tulang ubun-ubun. 2. Sphenoidal sutur, yaitu persambungan antara tulang baji dengan tulang ubun-ubun. B. Sindilisis. Pada persambungan tulang ini, permukaan tulang yang dihubungkan merupakan tulang-tulang pipih satu dengan yang lainnya saling mengisi. Contohnya adalah persambungan antara tulang rahang atas dengan tulang langit-langit. C. Gomposis. Permukaan tulang yang dihubungkan, yang satu merupakan raju dari dan yang lainnya merupakan kantungnya. Contohnya adalah persambungan antara gigi-gigi dengan tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. D. Synchondros. Pada persambungan tulang ini, bagian tulang yang tulang satu dengan lainnya dihubungkan oleh jaringan rawan. 2. Persendian yang dapat bergerak sedikit. Persendian yang dapat bergerak sedikit itu tulang-tulang yang dihubungkan tidak berhubungan secara langsung. Terus macam-macam ampiartrose, simpisis. Simpisis, tulang-tulang yang membentuknya dihubungkan oleh jaringan rawan berbentuk pipih dan agak tebal. Contoh simpisis adalah 1. Articulatio intercarpus vertebra. 2. Articulatio sacroiliaca. 3. Simpisis pubis. 4. Pada wanita jaringan rawan berserabut. Terus 2. Syndesmos. Syndesmos, tulang-tulang yang membentuknya dihubungkan oleh selaput jaringan ikat. Contohnya adalah articulatio tibiofibular bagian diapise. B. Persendian yang dapat bergerak luas. Persendian yang dapat bergerak luas itu bagian besar persendian pada tubuh manusia dibentuk oleh persendian ini. Terus C. Struktur diartrose. Struktur diartrose pada umumnya terdiri dari satu ujung-ujung tulang yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular. 2. Setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi. 3. Di antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi. 4. Agar persendian tidak mudah lepas. 5. Pada persendian terdapat
kantung-kantung lender yang berada pada kafum artikular. D. Pembagian distrose. Berdasarkan jumlah tulang yang dihubungkan, diatrose dapat dibagi menjadi 1. Articulatio simplex, 2. Articulatio composites. Terus diatrose dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, sendi geser. Sendi ini yang bergeser dengan sumbu gerakan sejajar dengan kepanjangan tulang yang bergeser. 2. Sendi engsel. Sendi engsel, struktur ini hanya memberikan kemungkinan gerak pada satu bidang saja atau hanya kedua arah, dan gerakan ini dilakukan pada as atau pores atau sumbu. Yang ketiga, sendi kondylioid. Pada sendi ini struktur ekstremitas artikularnya yang satu merupakan bonggol besar. 4. Sendi pelana. Sendi ini kemungkinan bergeraknya sama dengan sendi kondylioid, yaitu fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan sirkumduksi. 5. Sendi putar. Sendi putar ini gerakannya seolah-olah membuat sebuah poras atau sumbu, tapi gerakan putarnya kurang dari 360 derajat. 6. Sendi peluru. Sendi ini merupakan sendi yang paling luas gerakannya di antara kelompok diatrose. Gerakannya melalui banyak sumbu yang terpusat pada sendi itu. E. Kemungkinan gerakan pada diatrose. Diatrose dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok gerakan, yaitu yang pertama gerakan menggeser, yang kedua gerakan menyudut, terus yang ketiga gerakan berputar. Yang pertama gerakan menggeser. Gerakan ini sederhana sekali, sumbu gerakannya sejajar dengan tulang yang bergeser. 2. Gerakan menyudut. Gerakan menyudut ini biasanya terjadi pada persendian yang dibentuk oleh tulang-tulang panjang. Terus fleksi. Yang termasuk gerakan ini adalah fleksi, ekstensi, dan abduksi. Fleksi adalah gerakan memperkecil sudut antara dua tulang atau lebih pada suatu persendian. Terus ekstensi adalah gerakan meluruskan atau memperbesar sudut antara dua tulang. Terus abduksi ialah gerakan ke samping menjauhi garis tubuh. 3. Gerakan berputar. Gerakan berputar ialah gerakan mengelilingi poras atau sumbu secara penuh. Terus macam-macam gerakan berputar atau rotasi: A. Endrotasi atau endorotation, dan B. Exorotasi atau exportation. Pronasi adalah gerakan mengelilingi atau memilingkan lengan bawah dari sikap menghadap ke atas menjadi menghadap ke bawah. Supinasi adalah gerakan menggulingkan atau memilingkan lengan bawah dari sikap menghadap ke bawah menjadi menghadap ke atas. Sirkumduksi adalah gerakan seperti membuat kerucut dengan sendi sebagai puncaknya. Dan terima kasih.